Sarapan. Ya Mas Rehan aja, Mas Rehan sama aku. Oke, kita berdua. Makan dulu nih, lapar. Iya. Yuk, Bismillah. 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 Oke Mas Rizky, ngomong-ngomong soal PHK nih Mas Rizky, Iya. aku mau minta Mas Rizky dari sudut pandang Mas Rizky sebagai HR nih. Menurut Iya. Mas Rizky, sebenarnya PHK itu lebih sering soal kegagalan individu atau mekanisme bisnis sih Mas Rizky? Oke, jadi kalau ngomongin PHK ya, PHK itu banyak faktor. Tapi kebanyakan PHK terjadi karena mismanagement di dalam perusahaan atau kebijakan bisnis, bukan karyawan yang gagal ya. Makanya itu yang teman-teman korban PHK, please mindset kita akuin bahwa mungkin kita kena korban PHK, tapi jangan berpikir kita gagal terus kita nggak mau bangkit gitu ya. Yang paling penting adalah kita pahamin dulu bahwa setiap kegagalan pun itu adalah sebenarnya awal dari kesuksesan. Jadi banyak nih teman-teman kita yang dulu ngalamin korban PHK yang akhirnya sekarang punya bisnis, terus akhirnya sekarang malah mensyukuri, oh gue dulu untung gue di PHK di situ. Kalau gue nggak di PHK di situ mungkin gue nggak punya karir sebagus ini gitu. Nah ini salah satunya saya dulu pernah menjadi korban PHK ada salah satu perusahaan. Tapi alhamdulillah gara-gara saya kena PHK, terus akhirnya saya kerja lagi kan di perusahaan yang lain. Akhirnya networking di perusahaan yang lain itu lebih bagus, lebih banyak lebih multi industri. Terus saya ketemu teman-teman baru yang di industri yang berbeda lagi. Terus bagusnya lagi adalah hubungan saya sama perusahaan waktu saya dulu terkena korban PHK juga hubungannya masih sangat baik. Jadi makanya kita harus sikapin segala hal ya dalam hidup tuh tetap positif. Jadi kalau positif akhirnya pertama, positif tuh gimana sih maksudnya? Udah kena PHK kok Mas Rizky bilang kita harus positif. Pertama, jangan nyalain siapapun. Karena yang namanya PHK itu kalau bahasa saya adalah takdirnya Tuhan gitu. Jadi takdirnya Tuhan, kewajiban kita adalah buat menerima dulu nih. Menerima kita memang harus jalanin proses hidup yang seperti ini. Terus kemudian sikapin tetap positif, tetap tenang, tetap bersyukur, tetap kebersyukuran itu soalnya sumber kita dapat another blessing, keberuntungan berikutnya. Nah ini yang saya alamin, makanya kalau banyak teman-teman nanya kan, HRD viral nih, pindah perusahaan 25 kali. Ada yang saya pindah karena saya resign, dapat gaji yang lebih baik, dapat jabatan yang lebih baik. Tapi ada juga di beberapa dari 25 perusahaan itu saya pernah juga jadi HRD yang kena korban PHK, jadi tahu. Nah bagusnya ketika saya menyampaikan berita buruk nih, kalau sekarang nih HRD di mana-mana pasti akan nyampein berita buruk ketika kita harus mempensiun karyawan sama memberhentikan karyawan, bener kan? Nah, karena saya korban PHK, alhamdulillah saya bisa berkomunikasi dengan siapapun yang saya berhentikan itu dengan empati yang tinggi. Terus saya bisa nggak bikin karyawan yang saya berhentikan itu marah. Kita tetap sampaikan dengan baik, makasih atas jasa-jasanya. Kemudian gimana kita akhirnya bisa membantu mereka. Oke Pak, saya akan bantu Bapak. Mungkin kontrak Bapak akan berakhir di bulan ini. Cuman yang bisa saya bantu adalah saya kebetulan punya teman-teman HRD dan teman-teman headhunter di beberapa company. Saya minta CV Bapak untuk saya coba promote ke perusahaan-perusahaan yang lain. Akhirnya saya tetap menyampaikan dengan baik. Terus karyawan yang diberhentikan pun senang karena ya prestasi jasanya diakuin, diberikan apresiasi, tapi juga tetap dia dibantu untuk dapat pekerjaan baru. Wah itu perusahaan kalau bisa begitu is the best company, the best HRD ya gitu. Nggak hanya memberhentikan tapi juga kasih solusi. Kecuali PHK-nya karena fraud tuh berarti ada penggelapan uang, korupsi, kolusi. Nah itu hal yang berbeda lagi kan. Cuman kalau PHK-nya karena efisiensi, terus karena kebijakan perusahaan memang mengharuskan ada efisiensi di salah satu departemen dari karyawan yang 100 sekarang jadi hanya 10. Akhirnya ya berarti kita gimana caranya membantu karyawan kita ini berhentikan itu untuk dapetin pekerjaan baru di perusahaan lainnya. Terus bagaimana juga memberikan mungkin training kewirausahaan, gimana mereka akhirnya bisa survive pada saat mereka berhenti terkena
gelombang PHK, dan bagaimana akhirnya bisa tetap apa ya, kalau bahasa saya tetap ngasih vibrasi positif ke karyawan yang diberhentikan. Nah itu penting karena tiap orang butuh, pada saat disampaikan berita yang nggak baik, perusahaan juga harus, bahasa saya harus punya moral obligation untuk memberikan ketenangan. Pasti bayar pesangonnya, pasti kasih hak-haknya, kemudian gimana bisa berempati untuk mencarikan pekerjaan baru di perusahaan yang lain. Nah itu the best way untuk kita bisa sukses ya di bidang kita, dan membantu semua teman-teman kita yang terkena program pengurangan PHK. Berarti menurut Mas Rizky ini, dari apa yang tadi aku tangkap, berarti PHK itu adalah sebuah mekanisme bisnis ya Mas Rizky? Mekanisme bisnis, dan mekanisme bisnis yang kita harus menyadari itu hal yang lumrah di dunia pekerjaan, di dunia industri. Suatu saat bisa merekrut karyawan dalam jumlah besar, suatu saat bisnisnya lagi declining, kemudian akhirnya kita bisa mengurangi karyawan. Nah kalau di luar negeri, hanya di Indonesia nih, banyak karyawan tuh di treatment sebagai karyawan tetap. Padahal secara nature of business, semua bisnis tuh nggak ada yang dalam kondisi saat ini ya, tidak ada perusahaan yang secure bisa bertahan sampai puluhan tahun dan lain sebagainya. Ya, semuanya harus berinovasi untuk bisa bertahan. Termasuk kita nih sebagai karyawan, jangan cuman kerja terus nggak punya plan B. Plan B itu upgrade skill, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin, bisa mungkin ngasih training, terus dapat penghasilan, jadi dosen. Jadi harus selalu punya plan B. Kalau saya sendiri punya plan B, saya selain kerja sebagai formal, sebagai GM HRD manager, saya juga punya bisnis jual beli mobil. Nah itu salah satu yang ibaratnya harus jadi backbone sumber penghasilan kita. Kira-kira itu.